Halo semuanya, selamat malam. Saya Tomo. Hari ini saya akan melanjutkan dan menjelaskan dari bab sebelumnya, yaitu masuk ke dalam tema apa saja yang ada di dalam kap mobil, nama-nama mesin mobil dan serta fungsinya. Tapi saya tidak akan dalam satu video ini menjelaskan semuanya. Ya, kita lanjut ke topiknya. Saya hari ini sedikit belajar tentang yang ada di dalam mobil, yang ada di dalam mesin mobil. Pertama yaitu aki. Aki ada berfungsi sebagai yang ada di mobil yang menggunakan kelistrikan seperti lampu dan yang lain-lainnya itu menggunakan aki. Ya, selanjutnya saya juga belajar tentang Kurantonoriza Batangku, yaitu tempat cadangan air radiator. Jadi di sana mobil mempunyai cadangan air radiator yang ketika digunakan tidak langsung habis, yaitu memiliki cadangan air radiator dalam mobil tersebut. Selanjutnya saya juga belajar tentang Kuranto Reikyakusui yang artinya adalah isi dari pendingin air pendingin mesin, dan yang seperti pada judulnya, yaitu digunakan untuk mendinginkan suatu mobil ketika mobil sudah terasa panas atau hal semacam lain bagainya. Ya, selanjutnya saya juga belajar tentang yang namanya filter udara. Filter udara adalah berfungsi sebagai suatu mobil ketika sudah merasa panas atau sudah berada di titik puncak. Fungsi dari filter udara tersebut yaitu untuk mendinginkan suatu kendaraan agar tidak yang namanya overheat. Karena ketika sudah merasakan overheat, mobil itu tidak akan bisa jalan karena terlalu panas. Jadi ketika mobil sudah merasa overheat, itu sebaiknya didiamkan terlebih dahulu sampai mesin terasa cukup dingin. Ya, di halaman selanjutnya saya juga belajar tentang engine. Engine itu apa? Engine itu mesin mobil. Seperti pada judulnya, suatu kendaraan tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa melaju ketika di komponen tersebut tidak ada yang namanya mesin. Mesin itu sangat penting dalam sebuah kendaraan, karena tidak adanya mesin, suatu kendaraan tidak akan bisa berjalan. Seperti itu. Ya, selanjutnya saya juga belajar tentang wadah cadangan minyak rem, atau yang berarti brake fluid. Brake fluid berfungsi sebagai suplai cairan ke sistem rem, menjaga tekanan tetap stabil, jadi mobil tersebut aman untuk dikendarai. Seperti itu. Selanjutnya juga saya belajar tentang minyak rem. Suatu kendaraan ketika tidak ada minyak rem tersebut akan terasa sendat, atau mungkin hal buruknya bisa mengalami yang namanya remblong. Seperti itu. Dan selanjutnya saya juga belajar tentang dinamo atau alternator. Apa sih fungsi dari dinamo atau alternator dalam mobil tersebut? Fungsinya adalah mengubah energi dari putaran mesin menjadi listrik, mengisi ulang aki, menyediakan listrik untuk komponen mobil, contohnya seperti AC, lampu, dan yang hal lain sebagainya. Dan juga saya juga belajar tentang yang namanya intake manifold atau saluran udara masuk. Fungsinya adalah sebagai yang pastinya menyalurkan udara dan membagi udara ke tiap silinder secara merata dan membantu proses pembakaran non-shock. Kalau bermasalah, mesin akan merasakan yang namanya berbet dan tenaganya sedikit berkurang. Ketika mobil kalian sudah merasa berbet atau misalnya tenaganya sudah mulai berkurang, itu mungkin terjadi di bagian mesin kalian yang bernama intake manifold
atau saluran udara masuk. Dan selanjutnya saya juga belajar yang namanya tentang engine mounto. Apa itu engine mounto? Engine mounto di dalam bahasa Indonesia berarti dengan dudukan mesin. Hal tersebut berfungsi sebagai menopang dan menahan getaran dari mesin ke bodi mobil, mengurai pergesekan atau mengurai gesekan antara mesin dengan bodi mobil, sehingga bodi mobil tidak gampang hancur atau tidak gampang rusak, karena di dalam tersebut ada yang namanya dudukan mesin. Dan juga saya belajar tentang fan belt, yaitu menyalurkan tenaga putaran ke mesin, menghubungkan putaran mesin ke komponen lain, seperti itu. Mungkin dari saya untuk hari ini itu saja. Di video selanjutnya saya akan tetap menjelaskan apa yang ada di dalam mobil. Mungkin untuk besok akan mengarah sedikit tentang ke area bawah mobil seperti ban atau yang lain hal semacam lain sebagainya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.